Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari Prodi Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan menjelaskan infografis mengenai objek makanan khas daerah Pulau Sumatera yang terpopuler. Berikut makanan khas daerah Sumateranya. Yang pertama ada rendang. Siapa sih yang gak kenal rendang? Rendang ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. For your information, karena kenikmatan rasanya, pada tahun 2017, hidangan khas Sumatera Barat ini masuk dalam World 15 Most Delicious Food dari CNN. Ia menempati urutan pertama, disusul nasi goreng yang juga berasal dari Indonesia. Rendang adalah olahan berbahan daging sapi yang dicampur aneka rempah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, serta serai. Terdapat pula tambahan santan yang membuat rasanya semakin nendang. Bumbunya meresap sempurna karena proses pemasakan yang lama dan terus diaduk. Mulanya satu kuali membuat air yang banyak, tapi sesudah dimasak selama 4 jam akan menyusut dan meresap ke dalam daging. Nah, selain menggunakan daging, ada alternatif lain yang bisa dipilih, yaitu paru sapi. Tetapi, lain bahan, lain pula bumbunya ya. Makanan selanjutnya ada soto Padang, juga berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Hidangan ini telah tersebar di beberapa wilayah di Nusantara loh. Tapi di daerah asalnya, soto Padang memiliki perbedaan, baik dari segi bahan maupun rasa. Walaupun resepnya lebih sederhana, seperti daging sapi, perkedel kentang, bihun, dan kuah berkaldu, tapi jika diamati lebih dekat, akan terlihat bahwa bahan utama digoreng kering dan dipotong kecil-kecil. Orang Indonesia biasa menyebutnya dendeng. Cita rasa sotonya sendiri sangat gurih dan segar apabila dihidangkan ketika masih panas. Disantap bersama nasi dan kerupuk akan lebih nikmat. Selanjutnya ada sate Padang, juga berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Makanan yang populer hingga Sumatera Utara tersebut menggunakan daging dan lidah sapi sebagai bahan pembuatannya. Terkadang bahkan jeroan seperti jantung, paru, serta usus juga turut disertakan. Bumbunya berupa bawang putih, bawang merah, cabai merah, serai, kunyit, jahe, dan rempah lainnya. Semua bumbu dimasak dengan kaldu sapi, lalu diberi tepung beras supaya teksturnya lebih kental. Aroma serai dan kunyitnya akan menyeruak begitu terhirup oleh hidung. Biasanya penjual menyajikan bersama irisan ketupat, kemudian disiram bumbu kuah yang sangat banyak. Rasa gurih dan pedasnya begitu dominan begitu dikecap di lidah. Makanan khas daerah selanjutnya ada bika Ambon, berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Kue ini dibuat dan dijual pertama kali di Jalan Ambon, bukan Maluku, melainkan di Medan. Bika Ambon berupa kue yang terbuat dari campuran tepung, kuning telur, gula, dan santan. Kemudian difermentasi dengan air nira. Penggunaan bahan terakhir itulah yang membuatnya berciri khas. Menurut salah seorang penjual bika Ambon, untuk menghasilkan adonan yang mengembang sempurna, dibutuhkan telur ayam yang baru menetas dan santan dari kelapa di pinggir pantai. Selain itu, supaya benar-benar nikmat, proses pembusukan harus dilakukan selama 7 jam. Selanjutnya baru diberi perasa makanan dan di oven sekitar 60 menit. Selanjutnya ada mie celor, berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Mie celor merupakan sajian yang berasal dari Palembang. Ini merupakan saudara jauh dari mie Aceh. Dalam satu porsi mie celor terdapat mie dengan kuah santan, kaldu ebi. Untuk versi lengkapnya ada tambahan udang, telur, tauge, dan kucai. Hidangan berbahan utama mie telur itu menjadi andalan bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mie celor hanya ada di daerah tersebut. Orang kerap kali menyantapnya sebagai menu sarapan. Rasanya gurih dan berbeda dengan mie jenis lainnya. Selanjutnya ada model, juga merupakan makanan khas daerah dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Makanan khas Sumatera ini terbuat dari ikan tenggiri, tahu Cina, telur, dan tepung sagu. Jajanan yang umum dijumpai di Palembang tersebut dihidangkan bersama kuah udang. Cita rasanya sangat gurih dan nikmat,
apalagi udangnya begitu terasa. Proses pengolahannya dimulai dengan mencampur ikan, telur, garam, dan air es hingga kental, lalu dibentuk dengan model tertentu serta diisi tahu Cina sebelum digoreng. Bila sudah matang, dapat disajikan dengan kuah, mie saun, mentimun, dan bawang goreng. Makanan khas daerah selanjutnya ada laksan. Laksan juga merupakan makanan khas daerah dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Rasa laksan ini sangat mirip dengan rasa pempek, apalagi sama-sama berbahan ikan dan tepung sagu. Tapi, kuah laksan berwarna kemerah-merahan layaknya lontong sayur. Rasanya pun sangat gurih dan nikmat karena adanya campuran santan, udang kering, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, serta rempah lainnya. Selain itu, yang membuatnya berbeda adalah laksan berbentuk oval. Umumnya, menu tersebut diburu oleh warga Sumatera Selatan sebagai cemilan alias pengganjal perut. Selanjutnya ada lakso, juga merupakan makanan khas daerah dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Makanan tersebut amat terkenal di Palembang karena memiliki bentuk unik dan rasa yang enak. Terbuat dari tepung sagu dan tepung beras yang dibentuk menjadi mie berwarna putih. Modelnya menyerupai pempek keriting karena dicetak menggulung dan menempel. Pengolahan juga menggunakan kedua bahan tadi dicampur air kapur serta air panas. Lakso sering disantap bersama kuah santan berkaldu ikan dengan tambahan ikan gabus yang kaya protein. Warnanya agak kehijau-hijauan, tapi rasa yang dihadirkan begitu khas dan nikmat. Makanan khas daerah selanjutnya ada sambal tuk-tuk yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Sambal dari daerah Tapanuli ini merupakan sejenis sambal yang berbahan utama ikan aso-aso atau ikan kembung kering. Penggunaan ikan sebagai resep bukan tanpa alasan, sebab di daerah tersebut hasil lautnya melimpah. Meski hampir mirip dengan sambal pada umumnya, dari segi rasa akan cukup berbeda karena adanya andaliman. Di samping kedua bahan itu, ada pula kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, garam serta jeruk nipis. Jika tidak ada ikan aso-aso, diganti dengan ikan teri ya. Proses pembuatan dimulai dengan menggoreng ikan dan menyangrai bumbu. Setelah itu dihaluskan serta diberi suiran ikan. Terakhir, tambahkan garam, jeruk nipis, dan penyedap rasa supaya semakin lezat. Makanan yang terakhir ini ada ayam pop yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Hidangan bernama unik ini berbahan dasar ayam kampung yang dibumbui lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun salam, garam, serta jeruk nipis. Biasanya ayam pop disuguhkan bersama taburan sambal. Guna mempercantik tampilan, terkadang beberapa rumah makan atau restoran menambahkan daun singkong dan kacang panjang rebus. Proses pembuatannya sendiri diawali dengan merebus potongan ayam kampung dengan bumbu halus. Setelah itu direbus kembali, tapi diberi tambahan air kelapa untuk mempertajam rasa dan aromanya. Bila dirasa sudah matang, ayam dapat ditiriskan hingga kadar air menurun. Selanjutnya digoreng dalam minyak panas. Nah, biasanya ayam pop ini dihidangkan bersama sambal yang terbuat dari campuran cabai, tomat, dan sambal merah. Demikianlah hidangan atau makanan khas daerah dari Pulau Sumatera yang amat menggugah selera. Alasan saya membuat infografis tentang makanan khas daerah pada Pulau Sumatera ini agar orang lain itu bisa belajar atau termotivasi akan hal yang lain dari suatu daerah. Misalnya saja, seseorang akan termotivasi lagi untuk tahu mengapa rendang menjadi makanan khas daerah tersebut, apa bahan pembuatannya, dan sebagainya. Mengenal makanan khas daerah, contohnya makanan khas daerah Pulau Sumatera ini merupakan salah satu cara menjaga budaya dan menanamkan jiwa nasionalisme. Di samping itu juga, makanan khas atau tradisional juga kaya akan gizi dan manfaat karena tidak menggunakan bahan-bahan instan. Isi dari video ini juga lebih menekankan pada nama makanannya, asal makanannya, dan resep makanan tersebut.
karena agar bisa digunakan atau menjadi edukasi untuk orang lain bahwa makanan daerah itu juga enak dan tidak kalah dengan makanan luar negeri. Saya cantumkan juga resepnya agar nantinya bisa menjadi peluang bisnis, misalnya peluang bisnis makanan khas daerah, di mana para pengusaha bisa manfaatkannya sebagai daya tarik untuk menjual kuliner khas daerah. Keunikan kuliner tradisional di Indonesia bisa menjadi elemen penting yang akan membuat siapa saja tertarik untuk membelinya, yang akan berpeluang mendatangkan keuntungan untuk usahanya. Tidak hanya untuk peluang bisnis, makanan khas daerah juga bisa menjadi makanan oleh-oleh untuk keluarga. Untuk sasaran dan rencana video ini dipublikasikan di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube agar nantinya bisa bermanfaat, bisa sebagai sarana promosi, dan agar bisa menjadi edukasi untuk orang lain untuk mengenal makanan khas daerah, khususnya makanan khas daerah Pulau Sumatera. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau banyak kekurangan. Dengan segala hormat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.